Kita sharing aja ya. Sharing berkaitan dengan program POM yang sebenarnya ini program sudah lama dan ini berkaitan dengan apa ya? Materi mata kuliah biasanya manajemen operasional dan mata kuliah operasional riset. Jadi mungkin pesertanya adalah teman-teman yang mengampu mata kuliah manajemen operasi dan riset operasional. Dan saya di sini sebenarnya bukan sebagai pemateri, terus terang. Saya mungkin lebih banyak sebagai moderator aja. Artinya, ya teman-teman kan banyak yang ngajar, saya malah belum pernah ngajar operasional riset, manajemen operasional. Operasional riset pernah ngajar dulu sudah lama banget, lama banget. Dan ini sangat membantu sekali dalam mengolah istilahnya, hitung-hitungan di dalam riset operasional, atau dulu istilahnya metode kuantitatif dalam pengambilan keputusan. Dulu istilahnya seperti itu. Terus ada yang mengistilahkan beberapa program studi riset operasional atau operasional riset. Nah, di sini mungkin kita belajar bareng berkaitan dengan apa-apa yang ada di dalam program POM, Project Operating Management. Sebenarnya banyak ya, di operasional riset itu program-program yang aplikasi yang bisa dipakai. Kalau dulu sebelum masih underdos itu ada QSB plus. Saya ingat waktu kuliah itu pakai QSB, Quantitative System for Business. Tapi sekarang sudah under Windows, kemudian diganti jadi QSB for Windows. Tapi kok ternyata setelah ini lama kok yang paling terkenal POM, Project Operating Management ini. Nah, ini membantu kita, membantu teman-teman mahasiswa dalam menghitung banyak hal berkaitan dengan manajemen operasi maupun riset operasi. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat POM for Windows, nanti ketok keluar aja ya, jangan saya terus. Mungkin Pak Wiji sing ngajar manajemen operasional, oh iki kena dinggo iki, misalnya gitu. Manajemen operasional dulu ngajar toh? Nah iya aku riset operasional yo 10 tahun kepungkur saya terus terang. Ini pun sebenarnya terus terang saya nggak menyiapkan khusus. Terus terang jadi iki malah kita delok-delok tak inget-inget lagi gitu. Insya Allah ingatlah, insya Allah ingat. Artinya saya terus terang bukan sebagai satu-satunya sumbernya justru teman-teman saya. Jadi saya di sini sebagai ya moderator lah, sebagai apa ya? Ya moderasinya aja lah. Oke, nanti justru dari teman-teman. Nah, di dalam modul POM ini sebenarnya sudah banyak modul-modul di internet, di web itu ya, yang menggunakan modul. Cuma di kita, terus terang, ini saya sebagai dekan, mungkin salah satunya juga, di kita, itu kita belum memaksimalkan POM ini. Sehingga kemarin ketika ada program PKKM, kita dapat hibah untuk pembelian aplikasi software POM ini. Sebenarnya aplikasi software POM sendiri pun bacakan ya akeh ya. Cuma dan yang dipakai ini POM for Windows 3 ini ya dari sing gak. Nah, cuma ketika kita pakai institusi ya idealnya ya ada yang berlisensi. Dan alhamdulillah kita kemarin beli ada beberapa yang berlisensi. Dan memang sebenarnya nggak terlalu mahal juga dibanding dengan proyek aplikasi yang lain. Cuma ya memang kita harus mengadakan pelatihan supaya sharing knowledge, artinya software POM ini bisa dipakai nanti ya semoga bisa dijadikan praktek juga ke mahasiswa. Dan sasarannya sebenarnya kemarin adalah teman-teman yang ngajar di POM, yang ngajar di riset operasional dan manajemen operasional. Karena ini yang berkaitan dengan di dua itu. Dan saya sendiri saat ini sebenarnya juga nggak ngajar malahan. Sehingga saya malah justru materinya dari teman-teman. Justru malah saya mengarahkan materi itu dari teman-teman. Nah, di sini targetnya adalah aplikasi ini bisa di-share ke mahasiswa dan bisa digunakan dosen untuk ngajar juga. Karena dosen yang ngajar kayak hitungan ya loro kabeh kan. Dan ternyata hitung-hitungannya pun sebenarnya di dalam praktek nyata enggak ideal. Artinya di dalam praktek nyata hitung-hitungan itu kan disederhanakan. Tapi realitasnya sangat
sangat kompleks sehingga hitung-hitungan yang sederhana tadi ya sajane ra nganggo ning aplikasi realnya. Yang pertama, mengapa tetap masih kita gunakan itu walaupun nggak terlalu real dikaitan nyata, tapi itu sebenarnya untuk mengolah pemahaman teman-teman. Jadi pemahaman kognisinya supaya latihan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan bantuan POM mungkin ini lebih realistis sebenarnya karena kita bisa menghitung sekian banyak variabel kalau kita belajar linear programming. Sekian banyak variabel dimasukkan di run, langsung ketemu hasilnya tanpa kita ngitung sing blenger, sing kadang hasilnya urung karuan bener. Mungkin teman-teman yang ngajar riset operasional kan sangat familiar dengan istilah simplek. Metode simplek alah wis nek ngajar kuwi wis kadung pertentangan ora tek dinggo tetapi ya urung karuan bener ngitunge, dinggone ya urung karuan dalam prakteknya. Tapi insya Allah dengan POM nanti lebih mudah. Dan di dalam POM itu banyak sekali modul ini terus terang saya download ya. Nanti ketika ingin belajar lagi untuk di pengampu mata kuliah khususnya POM dan juga khususnya operasional riset dan manajemen operasional banyak bersinggungan dengan ini. Terus terang saya nggak semuanya paham ini. Saya ada 20 modul di dalam POM, 20 ya. Mungkin ada lagi ya. 20 modul. 20 modul artinya 20 proses perhitungan di dalam POM ini. Yang mungkin yang lebih banyak familiar saya yang agregat planning terus terang saya nggak terlalu paham. Tapi memang kita harus belajar juga nanti. Kemudian assignment penugasan ini jelas, ini di dalam riset operasional ya penugasan. Kemudian balancing assembly line ini kalau nggak salah di dalam manajemen operasi ketika men-set up apa? Gini aja dulu. Assignment penugasan itu ketika ada tugas di sini, terus siapa yang akan menjalankan tugas yang akan dijalankan itu match supaya minimal atau hasil yang maksimal. Jadi mendapatkan hasil yang optimal. Itu penugasan. Di dalam praktek ya nanti kita bisa kira-kira mata kuliah iki sapa ya sing nempuh, siapa yang menempuh mata kuliah tertentu itu. Tapi dengan cost tertentu juga. Dengan syarat-syarat tertentu itu penugasan. Kemudian balancing assembling line itu biasanya ada di manajemen operasional dalam men-set up pabrik layout pabrik ini nanti juga layout juga ada dalam tapi dengan balancing apa ya seimbangan. Mungkin yang mengajar manajemen operasional seharusnya lebih paham dibanding saya ini. Saya hanya sekedar ikutan aja dulu. Terus kemudian yang 4 adalah break event cost volume analysis ini ya ini BP lah teman-teman sudah paham semuanya. Dan ini nanti pakai apa margin kontribusi atau itu yang kalau dulu ya ini saya hanya ingat juga. Terus decision analysis pengambilan keputusan lah. Ini biasanya dulu kalau di dalam waktu dulu kuliah ini saya ingat ada decision tree. Jadi metode pengambilan keputusan dia pakai tree. Ini ya kalau ini nanti anunya apa, terus kemudian turun nanti konsekuensinya apa, terus ada kemungkinan probabilitasnya bagaimana. Nah, ini decision tree. Jadi decision analysis dalam proses pengambilan keputusan, memilih antara alternatif ya tidak, tapi konsekuensinya seperti itu. Walaupun dalam realitasnya pengambilan keputusan tidak masalah ya dan tidak dan realnya. Tapi karena ini kuantitatif, jadi dicoba untuk dikuantitatifkan. Terus kemudian yang 6 itu forecasting. Forecasting biasanya di apa ini? Manajemen operasi ada. Terus kemudian di anggaran ya forecasting ya. Forecasting ada macam-macam metode forecasting juga. Sebenarnya analisis regresi pun sebenarnya juga bagian dari metode forecasting. Ya. Terus kemudian inventory, persediaan ini biasanya di manajemen operasional. Economic Order Quantity, ya EOQ, jadi kita persediaan yang paling optimal dari ngitungnya ini biasanya saya nggak tahu lupa akar berapa itu. Kalau anunya ini. Di anggaran sebenarnya juga ada juga. Job shop scheduling, lah ini saya terus terang belum untuk job shop
scheduling. Mungkin ini perluasan dari penugasan mungkin ya, saya belum. Kemudian linear learning curve, kurva learning, kurva pembelajaran, cuma ini saya juga belum familiar. Terus linear programming, nah programmasi linear, kemudian programming ini banyak bersinggungan di operasional riset ya, riset operasional. Terus kemudian ini pun sebenarnya penugasan itu juga perluasan dari linear programming, basisnya adalah linear programming. Jadi linear programming itu penugasan, penentuan location itu sebenarnya hampir sama dengan penugasan karena menentukan sumber daya kepada pabrik ya, supaya atau transportasi juga. Ini transportasi. Oh, hampir sama. Terus lot sizing terus terang saya belum. Lot sizing kayak apa? MRP, Material Required Planning, ini sebenarnya perluasan penaikan dari manajemen operasional. Cuma secara teknisnya di sini saya juga belum. Mungkin nanti manajemen operasional sing harus lebih paham lagi ini. Operasional layout, hampir sama dengan layout. Spread Project Management, GPM, Critical Path Methods. Ini apa? Ketika kita satu bangun gitu ya, project, bangun suatu bangunan, terus ada runtutannya, misalnya bangun pondasi dulu, terus kemudian setelah itu bangun dinding, bangun apa, terus kita mencari jalur kritisnya, mencari waktu yang tercepat dengan biaya tertentu. Ini dulu di dalam riset operasional, ya, sampai sekarang ada mungkin yang ngajar riset sama riset, ya riset operasional sama manajemen operasional juga. Quality control, terang ini saya juga belum. Ini mungkin kayaknya kayak Gemba, Sigma itu pakai Six Sigma. Mungkin ya. Mungkin reliability ini saya juga belum. Saya reliability malah konsistensi di apa? Di ya penelitian ya. Tapi saya simulation, nah simulation ini saya juga belum, tapi saya pernah dengar simulation itu sama kayak simulasi Monte Carlo. Tapi ini waktu di S2 ya, teman-teman MM itu dulu banyak pakai simulation ini S2. Simulasi Monte Carlo, jadi bagaimana menentukan, kalau nggak salah ya, saya lupa, di dalam riset manajemen operasional, simulasi Monte Carlo, mungkin daripada salah. Mungkin teman-teman nanti bisa belajar lebih lanjut. Terus kemudian transportasi ya hampir sama dengan penugasan tadi. Terus waiting lines, teori antrian ini kalau dulu kita membutuhkan apa istilahnya? Kasir berapa di dalam mall misalnya, supaya antriannya tidak lebih dari sekian. Sehingga ini dalam proses pengambilan keputusan kita membutuhkan ketika bangun mall nanti kira-kira jumlah antriannya berapa, terus butuh kasir berapa supaya antriannya tadi tidak menunggu terlalu lama. Jadi ada batas maksimal penunggu dan sebagainya. Nah, dalam waiting lines ini dalam realitasnya kan sekarang kayak mall itu kan nggak perlu, walaupun kasirnya banyak, kok ketok yang antri ya lagi yang lain diperbantukan. Realitasnya kan seperti itu. Tapi dalam planning, perencanaan memang kita harus membutuhkan perhitungan-perhitungan semacam ini. Nah, hari ini mungkin kita tidak bisa bahas semuanya. Jadi gambarannya seperti itu. Dan saya sangat berharap justru nanti teman-teman yang justru malah bisa memberikan masukan ke kita, artinya ke kita untuk bisa jadikan bahan diskusi. Yang paling umum biasanya kita ya linear programming. Yang pertama ini, paling kita bisa baca linear programming, kemudian transportation, hampir sama, assignment, penugasan. Kalau break event ini nggak usah aja, nggak apa-apa. Terus apa lagi? Apa kira-kira sing nanti kita diajarkan. Sekaligus sebenarnya saya ingin membuka diskusi, kira-kira manajemen operasional kita, RPS-nya kayak apa, dan riset operasional ini seperti apa, sehingga nanti ini kan sebenarnya teman manajemen operasional yang ngajar manajemen operasional sama riset operasi, supaya nanti klop kita bisa bagi apa ya istilahnya, supaya materinya nggak tumbang tindih, nggak melebar apa ya istilahnya. Bedanya apa? Iya, saya ngajar manajemen operasional apa ini? Manajemen operasional. Sudah. Spesialisnya Bu Titis. Pak Wiji tahu, Pak Waldi. Terus teman Pak Riawan ngajar enggak? Enggak pernah ngajar. Kalau mungkin ke depannya sebenarnya kemarin saya sudah mengusulkan ke teman-teman prodi,
bahwa manajemen operasional 1, manajemen operasional 2, istilah 1, 2 itu kalau bisa kalau bisa lebih spesifik mungkin. Seharusnya lebih. Misalnya jadi total quality management atau menjadi mata kuliah MRP, material resource planning, MRP ya. Material requirement planning, MRP 1, MRP 2, MRP 2 juga sebenarnya. Cuma saya belum terlalu paham. Oke. Karena saya nggak di operasional. Kita belajar linear programming ya. Ada pertanyaan? Ajuan diskusi linear programming. Nah, di POM buka luru gitu. Di POM nanti di sini ada modul. Kita belajar linear programming, programasi linear. Terus new. Nah. Modul. Terus linear programming. Modul linear programming ini sudah dicentang. Terus kita file new. Beda Pak. Aplikasinya, versinya kayaknya. Ini loh Pak Haji. Ya, sama. Modul kan? Klik. Programming klik loh, langsung hilang. Oke, POM berapa ini? Ini POM 4. Ini bisa. Dari Bapak itu Pak, yang hitam dari Bapak, yang putih dari Pak Farid. Iki langsung nyuci, Pak. Sama, Pak. Sama nggih? Sama, Pak. Oh pindah. Ini Mbak, gimana lanjutannya? Cuma beda tampilan saja. Versinya Pindah aja ya Pak. Iya, coba. USB berapa? Apa POM berapa? Aku di sini aja sama Bu Diana. 5 Pak. 5 ya Pak. Nah, kita lihat masalahnya dulu. Kita lihat apa? Oke, saya jelaskan linear programming itu bagi yang belum linear programming itu ya kalau di dalam ini ya secara tekstual digunakan untuk memecahkan masalah yang terkait dengan pengalokasian sumber daya perusahaan secara optimal untuk mencapai keuntungan maksimal atau biaya minimal. Jadi untuk mencapai maksimisasi atau minimisasi dari programasinya, dari apa istilahnya? Dari tujuan tertentu, misalnya dari kendala-kendala tertentu. Misalnya saya ketika menjual barang A itu dapat untung 10.000. Kemudian menjual barang B untungnya 2.000. Ya. Tapi ternyata kita dibatasi, tidak bisa kita menjual barang A semuanya. Ada batasan. Barang A ternyata dibatasi harus terjual maksimal 5. Sedangkan barang B itu boleh. Ada fungsi batasan di situ. Sehingga kita dapatkan keuntungan tadi berapa yang paling maksimal. Kalau kita biasanya ngomong laba, biasanya maksimisasi, maksimal. Tapi kalau kita ngomong biaya, biasanya minimisasi. Nah, ada 2 model ya. Linear programming itu metode grafik dan metode simplex. Di dalam metode grafik itu kita pakai grafik persamaan linear. Y sama dengan A plus B, X gitu. Biasanya persamaan dasar linear seperti itu. Nah,
Tetapi di dalam grafik nanti kita gambar. Tapi kemudian kalau kita pakai simplex itu pakai iterasi, pakai tabel-tabel. Nah, kenapa pakai simplex? Karena kalau gambar itu ketika kita hanya menemukan 2 variabel saja yang kita teliti, kita mencari maksimisasi atau minimalisasi dari 2 variabel saja. Tetapi kalau lebih dari 2 variabel, 3 variabel, 4 variabel, gambar sudah nggak bisa dipakai. Seharusnya perhitungannya pakai metrik. Metrik itu kalau matematikanya 0, 00001, 00001, 01, dan sebagainya itu. Lah, perhitungan-perhitungan metrik. Lah, kemudian dikembangkan menjadi langkah-langkah, terus akhirnya ketemu metode simplex tadi. Kita nggak bahas itu. Ini ada satu kasus, misalnya, pada kasus disebutkan waktu yang tersedia adalah 2 produk diproses berangkai menggunakan 4 mesin. Jadi ada produk A dan produk B, produk 1, produk 2, menggunakan 4 mesin. Waktu setiap mesin per hari tersedia 8 jam. Mesin tadi harus dilakukan berapa jam. Waktu proses produksi dan profit sebagai berikut. Waktu proses produksi dan profit adalah sebagai berikut. Produk 1 waktunya 10 menit untuk mesin 1. Jadi dalam membuat produk 1 ini, mesin 1 itu memerlukan waktu 10 menit, kemudian mesin 2 memerlukan waktu 6 menit, dan mesin 3 8 menit, mesin 4 tidak membutuhkan mesin 4. Kalau untuk membuat produk yang 1 ini, produk 1. Produk 2 dibuat itu dengan memakai mesin 1 5 menit, mesin 2 20 menit, mesin 3 15 menit, dan mesin 4 30 menit. Nah, keuntungannya untuk mesin 1 ketika nanti terjual itu keuntungan 10.000 dan mesin 2 20.000. Nah, hitung jumlah produksi optimal setiap jenis produk dan keuntungan totalnya. Kalau kita ngomong keuntungan, berarti kita memaksimalkan keuntungan. Masalah keuntungannya apa? Keuntungannya nih, berarti kita mencari fungsi tujuannya dulu. Tujuannya adalah memaksimalkan keuntungan. Mesin 1, produk 1 itu untungnya 10.000. Produk 2 untungnya 20.000. Berarti tujuannya adalah memaksimalkan keuntungan berapa jumlah produk 1 dan produk 2 yang diproduksi supaya keuntungannya bisa maksimal. Dengan batasan penggunaan mesin. Karena setiap mesin itu hanya tersedia 8 jam per harinya. Dan ini menit. Wah, ini rada angel menit tadi jam tidak menit. Berarti ketika jam dijadikan menit 8 jam itu berarti jadikan menit dikalikan 60 ya. Berarti 480 menit. Jadi setiap mesin ini dibatasi 480 menit. Oke. Proses yang pertama adalah kita mencari fungsi tujuan dan fungsi kendalanya atau fungsi batasan atau constraint. Fungsi tujuannya maksimisasi Z. Mengapa Z? Karena Z itu katanya buat abjad terakhir. Sehingga tujuan dari ya abjad terakhir. Kalau kita maksimisasi nanti ya maksimisasi Z. Kalau kita minimisasi biasanya minimisasi Z. Sama dengan 10.000 X1 plus 20.000 X2. Artinya apa? 10.000 X1 karena keuntungannya X1 10.000. Kalau kita membuat mesin produk 2, keuntungannya 20.000. Kendala yang pertama itu diperoleh karena mesin yang satu 10 menit. Jadi untuk mesin 1 kan hanya 480 kan. Jadi dibatasi waktunya 480. 10 menit untuk membuat produk 1 dan 2 menit membuat untuk 5 menit untuk membuat produk yang kedua. Jadi kita pilihan mesin 1 tadi digunakan untuk membuat produk 1 berapa dan untuk membuat produk 2 berapa. Sehingga 10 X1 ditambah 5 X2 tidak boleh lebih dari 480. Ini kendala yang pertama. Untuk mesin 1. Mesin 2 juga ada kendala juga, 480. Jadi untuk membuat mesin 1, untuk membuat produk 1 6 menit, jadi 6 kalikan X1 ditambah 20 dikalikan X2 tidak boleh lebih besar dari 480. X3 juga seperti itu dan X4 sama. Nah, di dalam penyelesaian manual biasanya ini kita gambar.
kita gambar garis. Garis ngono. Garis kendala ini kita gambar dalam persamaan dalam diagram kartesius. X-nya, Y-nya atau X2-nya itu nanti digambar, kita arsir dan sebagainya itu kalau kita manual. Tetapi dalam POM ini ya kita tinggal memasukkan saja. Jadi kita tinggal memasukkan fungsi tujuannya ini, fungsi kendalanya ini kita tinggal memasukkan. Ini penting X1, X2 karena tidak mungkin X1, X2 itu kurang dari 0. Ini harus masuk. Kalau kita maksimisasi. Oke. Kalau di dalam POM saya sebenarnya mandu aja ini. Dalam POM tadi modul linear programming, kalau sudah berarti kita new. Nah, di situ misalnya tadi mesin. Kita titelnya apa? Number of constraint, constraint-nya ada berapa itu? Tadi ada 4. Ada 4 ya. Ini nggak usah masuk, nggak apa-apa kalau di dalam POM. Ada 4. Kita tulis 4. Ini diklik aja, ini 4. Atau di sini tulis 4 aja. Atau ini naik. Saya nggak tahu ini sampai berapa ini constraint-nya. Sampai 20 lebih. Wah, wes. 4 variabelnya ada berapa? Ada 2. Kita objeknya tujuannya adalah memaksimisasi. Ya, kita pakai konsen 1, konsen 2 ini cuma istilah aja, silakan bisa diganti atau kita diganti sendiri. Langsung oke. Oke. Nol. Nah, maksimisasi tadi kita lihat di 10.000 X1, 20.000 X2. Aduh. Soalnya Pak kayak ini. Ini ya soalnya. 10.000 S2-nya 20.000. Batasan pertama 10 X1 5 X2 tidak boleh lebih dari 480. Oh. Kendala ketiga, konsen yang ketiga 8X, 15 X2, 30 X2. Ini soalnya. B. Apa? Yang keempat 80 dari 480 atau 480? 480 harusnya. Harusnya 480 ini. Berarti konsen tetap 480, Pak. Sebentar. Ya 480. 480 ini seharusnya ini. Sulfa sih. Sulf atas ini. Ini. Ya 480 harusnya. Kanan hijau. Ini. Klik. Ini. Solver.
Ini. Wes diklik. Nah, hasilnya itu. Nah, kalau Anda kecilkan, di situ ada metode grafik. Kalau kita menggunakan graf ini ya, di situ ada metode grafik. Hasilnya ya kalau di sini kalau kita kecilkan di situ banyak sekali tabel ya. Nah, ini ada run, solve, iterasi, dual, grafik, linear. Ini. Yang graf ini, yang graf. Kalau balikin lagi di edit diklik aja. Nah, edit merah itu nanti balik ke soal. Nah, kalau metode grafik maka ini hasilnya 34, Z-nya 600 berapa ini? Iterasi ya, lagi Pak. Hasilnya keuntungannya kita bisa memaksimalkan 600 berapa ini? Ya 617 dengan membuat mesin 34 dan 13. Nah, kalau kita ingin lihat penyelesaian dengan menggunakan simplex, metode simplex ini, iterasi ini. Iterasi yang Nah, iteration itu ini penyelesaian dengan menggunakan metode simplex. Iteration. Kalau penyelesaian menggunakan simplex. Ya ini dikecilkan aja dulu. Iterasi itu langkah-langkah kalau kita menggunakan metode simplex. Sehingga nanti kalau kita lebih dari 2 variabel, nanti gambarnya nggak muncul. Yang muncul iterasinya ini sama hasilnya. Sol ini solutionnya. Berarti dengan yang tadi soal 1 dimasukkan langsung metu loro simplex dan Iya. Tapi simplex mumet kaya ngono ya. Angelan nek arep. Sehingga nanti misalnya sebenarnya yang sulit bukan ngitungnya. Yang sulit itu memahami soal. Memahami soal cerita. Saya pengalaman ngajar dulu, ini juga Pak ngajar. Soal 1 tak berikan, suruh nyantri fungsi tujuan sama fungsi batasannya salah kabeh. Bener, untuk mencari fungsi tujuan dan fungsi batasan aja, aduh kok ganti soal? Bingung meneh. Ganti soal? Bingung. Nah, itu yang terjadi di realitas di kita. Tapi kalau ngitungnya ya kita serahkan di sini aja. Mungkin yang masih 2 variabel masih relatif ya.
Paling bawah. Ya, bacanya di mana? Iya, ini menjelaskannya di mana? Wah, langkah-langkahnya aku lali simplek. Wah, aja tekon aku. Simplek aku segah nyekel. GCZ ini kalau nggak salah ya. Bentar. Iteration 3, 4. Kalau saya bacanya kalau di POM ini, bacanya di solutionnya itu. Hasil dari metode simplex. Solutionnya. Solution list. Saya bacanya di situ. Ya ini hasil dari metode simplex itu jadi ini. Kalau simplex kan pakai select gitu kan. CZ dan sebagainya dan urutannya rodok suwi gak iso diapalne secara di logika rodok kangelan. Nah, ini optimal value-nya sekian, X1-nya ketemu 34, X2-nya ketemu 13. Ini hasil dari metode simplex. Prosesnya bisa sampai seperti ini ya iterasinya tadi. Karena ada berapa langkah kan? Apa? Oh. Wah, iki rodok teknis hitungannya kangelan aku jelas nih kan. Jadi pertama iterasi pertama itu memasukkan tabel itu di dalam kotak ini sebenarnya ya logikanya ini raja. Matrik apa? Atau matrik apa kan? Sing ini apa? Ngene terus 0 0 0 1 0 0 1 0 gitu ya. Lah, sebenarnya seperti itu. Terus kemudian ini dimasukkan. Ini kalau kita di metrik kan kayak gini kan. Nah, ini kemudian dikalikan dengan, nah ini kan slack-nya ya, ditambah dengan slack, ini kan metrik dikalikan ini, dikalikan metrik ini kan. Metrik apa ini sini? Perkalian metrik ini metrik apa? Istilahnya metrik apa ya? Metrik sing awal itu loh, sing 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1. Apa? Sungguh gitulah. Angel jelasin. Lah ini dikalikan ini. Ya aku ya delok neh ya aku ora gelem sinau aku wis moh. Oh, memang simplex. Ada step-stepnya ya. CZ dan sebagainya. Oh, memang simplex kan, Pak. Simplex sinau niau kalau nggak dipakai sulit karena logikanya metrik apa? Nah, mungkin penekanannya nanti ke mahasiswa menurut saya adalah bagaimana memahami soal. Aku dhewe ya sinau iki mbok soal kapan iki lali aku. Ini yang sulit sebenarnya, mencari fungsi tujuan dan fungsi batasan yang sulit. Saya tidak tahu ini berapa variabel, saya juga nggak tahu. Ini langkah pertama dari soal cerita, nanti dibuat dulu fungsi tujuan dan fungsi batasan. Nah, fungsi tujuan dan fungsi. Lah kalau kita sudah kayak wis rasah ditulis wis iso gawe fungsi tujuan, fungsi batasan ya aman. Tapi iso nggak kira-kira iki fungsi tujuan, fungsi batasan? Yo asiknya sakjane ning kene sebenarnya. Nek sing seneng matematika asiknya di sini. Nek wis sing gak anu matematika oh. Iya, lho, lah rumangsamu aku mben apa ora? Aku yen rumangsamu apa ora, tapi aku mben pakai USB. Ya salah dhewe.
Karena saya kuliah dulu sudah kena USB Plus. Artinya dosen yang ngajar ngene aku garapku neng software. Ora enak. Wis golek ini soal liyane ya. Ya, yang paling utama adalah memahami soal cerita. Itu yang justru ditekankan di dalam apa ya? Di dalam apa istilahnya? Di dalam riset operasional itu yang justru dia. Iya. Gak enak ini. Contoh soal linear programming. Programasi linear. Soal latihan linear programming udah. Iki gak bisa dibuka ya. Oh iki. Wah, iki. Metode grafik. Ini biasanya soal yang lebih realistis kalau saya. Bisa ora ngajak niki? Menurut Bu Titi soal ini. Saya kan ngene iki recek. Ini kemarin. Harus dibuat persamaannya. Fungsi tujuan dan fungsi Kendalanya dulu. fungsi tujuan dan fungsi kendala atau constraint. Loh, sajane soal sing luwih ribet akeh iki padahal sik dua variabel, masih dua variabel itu sebenarnya. Mari, ayo mari. Bu Titi. Mama ini. Masih ora mungkin ora aku. Aku dhewe ora ngerti iki. Tabelnya juga tracer ya, Pak? Apa? Tidak bisa digeser tabelnya. Ada. Enggak ada, udah anu nih. Tuh. Terus yang tujuan Hah? yang itu kan masukkan labanya. Kan itu enggak tercantum berapa labanya. Ya ada itu. Profitnya berapa? Biasanya contoh ada profitnya. Jadi pertanyaannya panduan proses seperti apa untuk memastikan apa? Atau bagaimana ini, Pak? Dengan itu kan dibuat minimal insertnya ada max. Oh iya. Maksudnya. Apa? Piye? Ya. 9W 6A. Fungsi tujuan, fungsi batasan. Sudah ya. Betul, Pak Tis? Benar. Waduh orang aku. Nah, bukan.
Terusnya. Loh, aku Pak Wiji pas zaman Pak Wiji aku ngulang iki. Masa ora tahu? Ya pokoknya masih awur kae. Tulangnya Pak Haji, Pak. Pak Haji. Hmm. Apa? Kebetulan awan-awan itu Gantung ya, Mas. Ada sih juga. Haji. Haji. Oh, di soalnya. Lagi ngiring-ngiring dulu ya. Oh iya. Kek iki kon ngajar. Kek saiki kon ngajar. Ndak masalahnya. Apa ya? Nah kayak gini aku terus terang kayak pribadi seneng sebenarnya. Seneng. Itu 30 atau 60, Pak? Oh ya, kedua. 30 yang dua. Yang ketiga 60 nanti. Ya, yang 3 belum. Koma apa titik? Pakai titik. No? Ya sing iki sing ngajar riset operasional lho kudu kon. Itu hanya mau belajar aja ini. Ya benar. Harus anu. Nah, aku mbiyen D3 malah QSP underdos iku ireng pleng kae. Underdos kae program. Tadi 0,3 jadinya 3. Itu gimana, Pak? Apa? 0,3 tapi ditulis di sini jadinya 3. 0,3 titik A 0,3. Berubah jadi 3 lagi. Coba tak coba ya. Apa? Oh, anu omahmu ilang ya? Iya Pak, saya makanya hilang ini hilang. Tapi ini jadinya gini. Oh ya coba ya dicoba. Koma 0,2,1. Ketemu. Ini ya benar ya. Tadi benar nggak? Oh, aku mah. Tadi benar nggak? Benar. Ora ya bener. Wis dicocok karo anak. Aku yo urung ndelok wong aku yo. Ben saya enggak nyepakne anu juga. Ini Madin. Saya delok Madin kon aku. 30, 60. 8 Sama, pas 8 juta. sama. Ini berarti berapa? 9,7 sama 15, sama. Boleh. Jadi sama. Terus kalau mau ke
Matic kok apa tadi? Matic awal apa? Wali tahu. Number of constraints Constraint batasannya ada 9. oh kok 9 banyak man. Fungsi misalnya Batasannya 4. 4. Ini kalau di sini tadi 3. Batasannya. Constraint batasan. Variabelnya Jumlah variabel 2. intervalnya Iya. Ini RA ini apa pojok ini pindah temannya Bang ya. Ini apa nih? Ini apa nih? Yang sebelah anu RA. Buka. Oh, apa? Wah, ini enggak sampai. Oh. Boh, kuwi ranking ratawan range anu nih. kok di sini kosong ya? Yang awal tadi saya ada sisanya kalau misalnya gini kan variabelnya 2. 1 2. Apa Pak kendalanya Pak ini Pak? Kok ini ya, anu ya, tampilan masuk. Kok tampilannya ini ya? Ini orang muncul ya? Oh, apa kok gitu? Nggak muncul ya? Tadi yang di awal tadi muncul Pak. Desimal. Mas Per. Foto. Kok iki kok omah. Nah, iki. Anu muncul. Nggak muncul. Coba diulangi. Ya 0, Ya ini kita memunculkan 2 angka di belakang koma Sudah atau loh. enggak ini lho kan ini kan enek malah nek dik mau kan mergo iki kan hilang dadi 0. Walaupun di sini ada berapa angka di belakang koma yang kita munculkan. Wes lho. Lah yuk kita munculkan toh, ben iki muncul ning kene. Oke. Iki lho anune nek angka di belakang koma. Itu sih Pak. Lah ngono. Sempete fotone kuwi lah asline kan ora kuwi malah. Nggo nggih laporan ning gunane nggo. Operasional gak enak sing ngajar manajemen operasional. Manajemen operasional. Kira-kira sing anu diskusi ning kene iki apa? Forecasting. Iya. Duwe soal enggak? Angkanya nggak bisa di
Apa? Close jadi save ya podo wae. Oh, enggak. Oke. Penugasan sebenarnya hampir sama. Di sini dhewe penugasan karo eh cuma penugasan kan di situ ada apa focus allocation method FAM ya. Dan Northwest, Cornell gitu kan. Ya sik kelingan. Berarti ra rugi aku yen nek sini. Simplek kudune ngeling ngumpan anu wis metode simplek itu wis paling anu. Terlalu baik itu. Tapi ya step-stepnya kudu hafal simplek. Sulit untuk kan. Selanjutnya mungkin nanti belajar sendiri aja. Siap. Foto bersama. Khususnya yang